Cinema Channel, gimana nih kabarnya? Bayani doakan kalian sehat-sehat selalu ya lor. Today film yang akan Bayani ceritakan berjudul The Hobbit One An Unexpected Journey, rilisan tahun 2012. Sesuai judulnya, film ini benar-benar sebuah perjalanan yang tak terduga sih bagi si tokoh utama. Karena dari yang tadinya kehidupan dia B aja, sekarang jadi sangat penuh wawasan. Penasaran seperti apa saja kah pengalamannya? Yaudah yuk lor, mari masuk ke alur ceritanya, let's go! Di usianya yang menginjak 111 tahun, Hobbit bernama Bilbo Baggins, pemeran utama di film ini, sedang menuliskan kisahnya untuk sang keponakan, yaitu Frodo Baggins. Ceritanya di masa lalu, ada sebuah kota bernama Dale yang masyarakatnya hidup sangat sejahtera, makmur, dan damai. Letak kota Dale berdekatan dengan kerajaan Erebor yang dipimpin oleh Raja Tror, yaitu raja dari para kurcaci. Oh ya lur, dalam film ini dikisahkan bahwa bumi dihuni oleh makhluk seperti peri, hobbit, kurcaci, goblin, orc, troll, naga, dan elang raksasa ya lur. Di sini peri digambarkan sebagai sosok dengan warna putih bersih, rambut halus, vegetarian, dan hidup di balik hutan maupun lembah yang indah. Namun peri yang umurnya mencapai ratusan tahun ini di mata makhluk lainnya dinilai sebagai makhluk yang sok benar dan sombong. Sementara kurcaci dalam dunia ini, mereka bertubuh pendek namun kekar dan berjenggot. Mereka adalah pekerja keras dan suka berkelompok. Nah, kalau Bilbo itu hobbit lur, bukan kurcaci. Bedanya adalah dia memiliki perawakan fisik lebih pendek daripada kurcaci, namun memiliki telapak kaki yang lebih tebal daripada kurcaci. Nah, kerajaan Erebor sendiri sangat terkenal dengan keindahannya. Di dalamnya terdapat berbagai hasil bumi yang melimpah seperti emas, zamrud, safir, rubi, dan permata. Hingga pada suatu hari bangsa mereka menemukan The Arkenstone, atau sebuah batu yang dianggap sebagai jantungnya gunung. Thor menggunakan batu ini sebagai simbol betapa hebatnya kerajaan Erebor. Alhasil semua makhluk menghormatinya, termasuk Thranduil, raja bangsa peri. Namun sayangnya kedamaian tersebut tidak berlangsung lama karena Tror mulai berubah menjadi tamak. Hingga seekor naga bernama Smaug yang sama-sama gila harta datang lalu menghancurkan Erebor. Batu Arkenstone juga turut terkubur bersama reruntuhan bangunan kerajaan. Bangsa peri yang mengetahui hal ini memilih untuk tidak membantu karena mereka tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan bagi bangsanya. Terusir dari tanah kelahiran, para kurcaci Erebor mengembara di belantara. Kaum yang dulunya sangat diagungkan juga kini menjadi jelata. Di tempat lain, Bilbo si hobbit yang sedang duduk santai di depan rumahnya didatangi Gandalf, seorang penyihir yang membujuknya untuk berpetualang. Namun Bilbo menolak tawaran itu dan langsung masuk ke dalam rumah. Di sini tanpa Bilbo sadari jika Gandalf diam-diam membuat tanda di pintu rumahnya. Nah, malamnya saat Bilbo akan makan malam, dia kedatangan tamu yaitu Dwalin yang merupakan kurcaci dari bangsa Erebor. Dwalin dengan santunya menyantap hidangan yang ada di meja makan sehingga membuat Bilbo bingung. Tak lama datang kurcaci lainnya bernama Balin, dan karena Balin juga salah satu kurcaci dari kerajaan Erebor, maka dia yang sudah kenal dengan Dwalin pun langsung temu kangen dengan Dwalin dan meninggalkan Bilbo dalam kebingungan. Kebingungan Bilbo berlanjut dengan kedatangan Kili dan Fili. Terakhir, Bilbo juga kedatangan segerombolan kurcaci lengkap bersama Gandalf. Sekelompok kurcaci yang tidak dikenal Bilbo mendadak berpesta di rumahnya. Selanjutnya, Thorin, cucu dari Raja Tror sekaligus pemimpin dari bangsa Erebor, datang. Kemudian semuanya berkumpul dan Gandalf mulai menjelaskan bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk merebut kembali kerajaan Erebor dari naga Smaug. Balin kemudian mengingatkan bahwa sudah tidak ada akses lagi di pintu depan sebab gunung di kerajaan mereka sudah runtuh. Mendengar itu, Gandalf kemudian memberikan kunci kepada Thorin.
Dia menjelaskan bahwa kunci tersebut adalah milik ayah Thorin, yaitu Tarin, yang telah diberikan kepadanya untuk disimpan. Sambil melihat peta, Gandalf menjelaskan jika ada pintu tersembunyi di gunung tersebut. Namun mereka membutuhkan seseorang yang pandai mencuri dan keberanian yang besar dalam ekspedisi ini. Dan you know Lur, yang Gandalf pilih untuk menjalankan tugas ini adalah Bilbo. Nah, Bilbo yang tak pernah mencuri selama hidupnya pun merasa bingung mengapa dirinya bisa yang terpilih. Saat suasana mulai gaduh karena Bilbo terus mendebat, Gandalf menghentikan kegaduhan tersebut dengan mengatakan bahwa Hobbit bisa berjalan tanpa diketahui siapapun. Bangsa Hobbit juga memiliki arma tubuh yang tak diketahui oleh naga Smaug, sehingga ini memberi sedikit keuntungan untuk para kurcaci. Intinya, di sini Gandalf begitu yakin jika Bilbo memiliki kemampuan yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk dirinya sendiri. Dan Bilbo yang semula ragu pada akhirnya setuju dengan permintaan Gandalf sekalipun tak ada jaminan mengenai keselamatannya. Paginya Bilbo lantas menyusul para kurcaci lainnya yang telah duluan on the way memulai perjalanan. Singkatnya, karena sudah malam, mereka pun memilih untuk beristirahat. Di sana Bilbo yang diam-diam sedang memberi makan kuda mendengar suara jeritan. Lalu Kili dan Fili bercanda dengan mengatakan bahwa itu adalah suara orc. Nah, Thorin yang mendengarnya tidak suka jika orc dijadikan bahan lelucon. Balin lantas menjelaskan mengapa Thorin segitu bencinya terhadap orc. Sebelumnya Mbak Yeni jelasin dulu ya, orc adalah makhluk buruk rupa yang kuat dan pemimpin orc biasanya sangat sulit mati dalam setiap perkelahian. Jadi ceritanya dulu setelah Tror kehilangan kerajaannya, mereka berniat merebut kerajaan kurcaci kuno. Akan tetapi ternyata orc sudah menguasai kerajaan tersebut lebih dulu, sehingga pertempuran antara para orc dan bangsa Erebor pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya saat itu Azog pemimpin orc berhasil memenggal Tror. Dan Thrain atau ayah Thorin yang melihat kejadian tersebut menjadi gila dan menghilang begitu saja. Sejak Tarin menghilang, bangsa Durin atau Erebor putus asa karena tidak memiliki pemimpin. Namun suatu hari Thorin dengan berani hadir melawan Azog. Dia menggunakan pohon oak sebagai perisai untuk melawan, kemudian memotong tangan Azog dan memukul mundur para orc hingga akhirnya Thorin pun menang. Sejak saat itu bangsa Durin pun memiliki pemimpin kembali, yaitu Thorin. Begitulah ceritanya. Nah, tanpa disadari, mereka yang sedang bercerita ternyata sedang diintai oleh para orc. Esok harinya saat mereka melanjutkan perjalanan nih, Gandalf menjelaskan kepada Bilbo bahwa ada 5 penyihir dengan Saruman atau penyihir putih sebagai pemimpinnya. Di antara 5 penyihir tersebut, Radagast coklat adalah yang paling menarik. Sebab dia memilih tinggal di hutan bagian timur bersama hewan dan tumbuhan daripada manusia. Namun suatu hari Radagast mengalami masalah karena banyak tumbuhan dan hewan mati. Dan penyebab dari semua itu adalah sihir hitam. Dia yang takut pun lantas pergi dan meminta pertolongan. Cerita berlanjut saat Thorin dan kelompoknya memutuskan untuk beristirahat di sebuah bangunan kosong bekas rumah petani. Namun Gandalf yang curiga dengan tempat ini menyarankan Thorin untuk melanjutkan perjalanan saja menuju lembah tersembunyi tempat bangsa peri tinggal. Akan tetapi saran Gandalf ditolak karena Thorin masih menyimpan rasa dendam dengan bangsa peri, sebab dahulu mereka tak mau menolong bangsanya. Di sini Gandalf berusaha menurunkan ego Thorin karena hanya peri Lord Elrond lah yang dapat membaca peta milik mereka. Namun Thorin masih saja kekeh dengan keputusannya, dan hal itu membuat Gandalf pergi meninggalkan rombongan Thorin. Beberapa jam setelah Gandalf pergi, 2 kuda pasukan Thorin diambil oleh troll. Troll adalah makhluk mitologi buah sejenis raksasa yang biasanya tinggal di pegunungan atau gua. Di sini Bilbo disuruh oleh Kili untuk menyelamatkan 2 kuda tersebut. Dengan berani Bilbo mengikuti kemana perginya troll. Dan saat dia akan mengambil pisau milik troll, dia malah tidak sengaja terambil dan dikira troll Bilbo adalah ingus. Tak berselang lama Thorin dan pasukannya datang menyerang troll.
Namun di sini mereka kalah. Beberapa anggota pasukan Thorin pun mulai diikat dan dipanggang di atas perapian. Dan saat itu, Bilbo yang mengetahui kelemahan troll berusaha memperlambat proses masak mereka. Sadar usahanya akan dibantu Gandalf, maka Bilbo pun semakin semangat. Dan karena sinar matahari yang mulai muncul terhalang bebatuan, maka Gandalf menghancurkan batu yang menghalanginya dan seketika sinar matahari itu pun merubah 3 troll itu menjadi batu. Mereka yang penasaran di mana letak markas troll akhirnya masuk ke sebuah gua. Di sana mereka menemukan banyak emas dan pedang yang udah jelas bukan bikinan troll. Dan saat mereka akan keluar dari gua, Gandalf menemukan satu pedang lagi yang dia berikan kepada Bilbo. Gandalf menjelaskan bahwa pedang ini akan memberi sinyal jika posisi mereka berada di dekat goblin dan orc. Selanjutnya, Radagast yang sedang mencari pertolongan bertemulah dengan mereka. Di sana Radagast memberitahu bahwa adanya kekuatan sihir hitam yang datang dari benteng Dol Guldur. Selanjutnya, Radagast menjelaskan jika di benteng tersebut terdapat necromancer atau sihir yang dapat membangkitkan orang yang telah mati. Lalu Radagast memberi bukti sebuah pedang yang dia bawa. Pedang itu berasal dari salah satu arwah yang bangkit dari Dol Guldur. Tidak lama setelah itu datang orc menyerang mereka, yang berarti sudah pasti ada orc di sekitar sana. Saat itu juga Radagast memutuskan untuk jadi umpan agar Gandalf bersama yang lain dapat kabur. Namun sayangnya salah satu orc melihat keberadaan mereka. Dan akhirnya mereka yang melawan orc itu pun membuat para orc yang lain mengejar mereka. Gandalf yang menemukan jalan segera mengajak teman-temannya untuk turun ke gua tersebut. Tak lama setelah itu bangsa peri datang menyerang para orc. Beralih ke Gandalf CS, mereka yang menyusuri gua sampailah di lembah Imladris, tempatnya para bangsa peri. Walaupun Thorin sempat marah, namun akhirnya dia mau juga datang ke para bangsa peri. Di sana Lord Elnord menjelaskan satu persatu pedang yang dimiliki pasukan Gandalf, seperti milik Thorin yang katanya dibuat di tempat tertinggi dari barat. Milik Gandalf yaitu pedang yang dulunya milik Raja Gondolin dan dibuat saat perang Goblin pertama mereka. Sementara pedang Bilbo dianggap tidak pernah berperang. Malamnya Gandalf menyuruh Thorin untuk memberikan peta kepada satu-satunya peri yang dapat membaca peta tersebut, yaitu Lord Elrond. By the way, peta tersebut menggunakan bahasa kurcaci kuno dan terdapat pesan tersembunyi di dalamnya yang hanya bisa dibaca bila terkena sinar bulan tertentu. Peta tersebut menjelaskan jika pintu tersembunyi itu hanya bisa ditemukan dan terbuka ketika malam hari Durin atau hari pertama tahun barunya kurcaci. Dan kebetulan nih hari Durin itu akan segera tiba. Sebelum melanjutkan perjalanan kembali, Gandalf diantar Lord Elrond bertemu dengan Lady Galadriel. Dia merupakan peri yang paling berkuasa dan paling indah yang tersisa di belantara dunia tengah atau Middle Earth. Di tempat itu juga terdapat Saruman, si pemimpin penyihir. Saat Gandalf menjelaskan tentang necromancer, Saruman dan Lord Elrond tidak percaya akan hal tersebut. Namun Lady yang percaya minta diperlihatkan benda yang Radagast berikan padanya lewat obrolan telepati. Gandalf lalu menunjukkan pedangnya, dan ternyata itu adalah pedang Morgul. Pedang yang sudah lama terkubur dengan pemiliknya, yaitu Raja Penyihir Angmar, di pegunungan yang sangat dalam. Namun Saruman masih tidak percaya. Dia mengira jika para orc-lah yang membuka makam Raja Angmar. Setelah itu, Lady yang mengetahui Thorin CS telah pergi berkata kepada Gandalf menggunakan telepati. Nah, tak berselang lama setelah Gandalf menjawab, datang seorang pelayan yang mengatakan jika Thorin CS sudah pergi. Selanjutnya Gandalf berbicara empat mata kepada Lady tentang niatnya yang akan menyusul para kurcaci dan membantu Thorin. Di sini Lady mendukung keputusan Gandalf, namun dia juga lagi-lagi mengingatkan tentang teka-teki pedang Morgul yang harus dipecahkan. Sebelum Gandalf pergi, Lady bertanya, alasan apa yang membuat Gandalf merekrut Bilbo dalam perjalanan ini? Jawaban Gandalf adalah karena perbuatan baik setiap manusia seperti cinta dan kebaikan mampu mengalahkan kekuatan jahat, dan baginya Bilbo dapat membuatnya merasa berani saat dia takut.
Di sisi lain, Thorin dan pasukannya yang telah melewati sungai dan lembah kini sampailah di pegunungan berkabut. Saat mereka sedang mencari tempat untuk beristirahat, mereka malah dihadapkan dengan para Rock Giant yang sedang bertempur. Bahkan tanpa sadar, batu yang mereka pijaki juga ternyata adalah Rock Giant. Singkatnya, setelah berhasil meloloskan diri, Thorin yang merasa Bilbo hanya beban mengatakan hal yang tak mengenakan kepada Bilbo. Selanjutnya, mereka masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Nah, di sisi lain, keberadaan Ozak kini semakin dekat dengan Thorin. Saat malam, ketika semuanya sudah tidur, Bilbo yang sadar dirinya hanya sebuah beban memilih untuk pulang. Gofur yang melihat mencoba menahan Bilbo, namun sayang dia gagal. Kemudian saat Bilbo akan pergi, tiba-tiba saja pedang miliknya menyala yang menandakan ada Earth atau Goblin di dekat mereka. Seketika tanah di gua itu pun runtuh. Tanpa disangka nih, di bawah gua tersebut sudah banyak sekali Goblin. Goblin sendiri merupakan makhluk buruk rupa yang hidup di bawah tanah. Selanjutnya, Thorin CS ditangkap oleh para Goblin, namun anehnya di sini Bilbo tidak ikut diserang oleh mereka. Bilbo yang tak tertangkap mengeluarkan pedangnya dan berusaha untuk menyelamatkan para kurcaci. Namun belum apa-apa, Bilbo sudah dicegah oleh salah satu Goblin. Di sini terjadilah pertarungan antara Bilbo dan Goblin. Dalam pertarungan tersebut mereka terjatuh ke jurang. Sementara para kurcaci yang tertangkap para Goblin dibawa ke tempat Raja Goblin. Di sini raja yang tahu Thorin juga tertangkap berencana memenggal kepala Thorin, dan kepala Thorin akan dia jual kepada Azog. Rencana itu kemudian dia sampaikan kepada Azog lewat anak buahnya. Di sisi lain, Bilbo yang baru sadar melihat Goblin yang barusan bertarung dengannya dibawa oleh Gollum. Gollum adalah seorang hobbit atau Smeagol yang mengecil dan bertambah tua karena dirasuki oleh sebuah cincin yang bernama Diwan. Next, di sini Goblin yang berontak kepalanya dipukul oleh Gollum. Nah, saat Gollum sedang memukul Goblin, tanpa sadar dia menjatuhkan sebuah cincin. Dan dengan pintarnya, Bilbo mengambil cincin tersebut kemudian pergi mengikuti Gollum. Setelah melihat pedangnya redup karena Goblin yang tadi telah mati, Bilbo didatangi Gollum. Bilbo dengan berani mengeluarkan pedangnya dan mengancam Gollum untuk tidak membunuhnya. Dia juga meminta diberitahu jalan keluar kepada Gollum. Lalu Gollum menyetujui hal tersebut, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus bermain sebuah teka-teki. Yang mana jika Bilbo menang, Gollum akan ngasih tahu jalan keluar. Tapi jika Bilbo kalah, dia harus rela untuk dimakan Gollum. Singkat cerita, karena poin mereka seri, Bilbo memberi pertanyaan terakhir. Dia bertanya benda apa yang terdapat di kantong saku Bilbo. Dan karena Gollum tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka sesuai kesepakatan Gollum pun harus mengantar Bilbo keluar dari sini. Tapi di sini saat Gollum akan berencana licik menggunakan senjata andalannya, dia tiba-tiba saja panik karena cincin yang ada di sakunya hilang. Sadar jika pasti benda yang dimaksud Bilbo adalah cincinnya, maka Gollum pun mengejar Bilbo. Bilbo yang melarikan diri kemudian terjatuh dan tanpa sengaja cincin yang terlempar masuk ke dalam salah satu jarinya. Dan you can see dengan cincin tersebut Bilbo pun bisa menghilang. Sementara pertarungan terus berlangsung antara Goblin dan kurcaci. Tak disangka jika para Goblin takut dengan pedang milik Thorin. Di tengah pertarungan Gandalf muncul. Di sini Gandalf berhasil melumpuhkan Raja Goblin dengan menyolok mata raja dan membelah perutnya. Pasukan Gandalf yang terjatuh dari jembatan berhasil dikejar oleh para Goblin. Namun mereka berhasil juga menemukan jalan keluar. Di tempat yang sama, Bilbo yang melihat Gandalf dan kawan-kawan lari kabur mencoba menyusul. Sebelumnya, dia yang memiliki kesempatan untuk membunuh Gollum memilih untuk tidak melakukannya karena kasihan. Setelahnya, sampailah juga Bilbo mengejar rombongan Gandalf.
Namun nih, di saat dia akan memunculkan diri, Bilbo merasa sakit hati dengan perkataan Thorin yang mengatakan kepada Gandalf bahwa Bilbo telah kabur sebab rindu dengan rumah. Namun walaupun begitu, Bilbo tetap menunjukkan dirinya. Dan jelas para kurcaci pun bingung bagaimana cara Bilbo agar terbebas dari kejaran goblin. Bilbo berniat akan memberitahu apa rahasianya. Namun Gandalf yang sepertinya udah tahu berhasil mengecoh para kurcaci. Bilbo tidak mengelak jika dirinya sedang rindu rumah. Namun karena kasihan dengan bangsa Erebor yang tidak memiliki rumah, akhirnya Bilbo bersedia membantu para kurcaci mendapatkan rumahnya lagi. Tak berselang lama datang Azog dan para kawanannya menyerang pasukan Gandalf. Di sini Gandalf menyuruh pasukannya untuk naik ke atas pohon. Gandalf juga memerintahkan seekor kupu-kupu untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Kedatangan Azog membuat Thorin shock karena Thorin kira Azog sudah mati saat bertarung dengannya. Di sini Azog menyuruh Warg menyerang kelompok Thorin. Hal ini membuat pohon pinus yang mereka naiki satu persatu tumbang. Kemudian Gandalf membuat perapian yang membuat para Warg kabur. Tapi baru saja mereka senang, pohon pinus yang mereka naiki hampir tumbang. Thorin lalu dengan berani mengajak duel Azog. Tapi Thorin hampir kalah. Dan saat Azog menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Thorin, Bilbo datang dan membunuh anak buah Azog. Kini posisi Bilbo pun sudah diintai oleh para orc. Dan saat dia akan diserang, para kurcaci itu pun segera menolong Bilbo. Sayangnya mereka lagi-lagi terpojok. Untung saja pada saat itu datanglah kawanan elang raksasa yang membantu. Kemudian mereka dibawa oleh kawanan elang raksasa itu ke sebuah tebing. Sampai di sana Thorin yang masih pingsan disadarkan oleh Gandalf. Thorin yang telah sadar berterima kasih kepada Bilbo yang telah menolongnya. Thorin juga meminta maaf karena sempat berpikiran negatif tentang Bilbo. Setelahnya, pandangan mereka semua terfokuskan pada Lonely Mountain, tempat di mana kerajaan Erebor dulu berdiri. Kemudian seekor gagak terbang mendatangi Lonely Mountain. Lalu scene ditutup dengan burung gagak yang mematuk batu di pegunungan itu hingga membuat naga Smaug yang ada di dalam terbangun dan film pun selesai. Kesekian kalinya Mbak Yani digantungin sama ending sebuah film. Tapi nggak apa-apa lah, lagian alasan endingnya dibikin gini juga karena mereka udah nyediain sequel kedua dan ketiganya. Walaupun fisik Hobbit di film ini nggak sesuai dengan ekspektasi Mbak Yani saat baca novelnya, but overall film ini sangat menghibur kok lur. Beberapa perbedaan lain yang ada di film ini dengan novelnya juga nggak mengurangi kualitas dari cerita itu sendiri. Nggak kerasa udah 20-an menit Mbak Yani ngoceh ya lur. Sekian dulu video kali ini. Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun. Bye and see you.